pada bagian pertama, yaitu ada import library. Pada bagian ini saya mengimport beberapa library yang dibutuhkan agar game dapat berjalan dengan lebih baik. Library Pygame digunakan sebagai library utama untuk membuat game, mulai dari menampilkan objek, memutar suara, hingga membaca input dari keyboard dan mouse. Selanjutnya terdapat library Math yang digunakan untuk menghitung sudut lemparan tombak agar selalu mengarah ke posisi kursor. Kemudian terdapat fungsi random dari library random yang digunakan untuk menghasilkan angka secara acak, misalnya dalam menentukan posisi munculnya musuh. Jadi seluruh library ini memiliki peran penting sebagai pendukung jalannya permainan. Selanjutnya adalah bagian instalasi game. Pada bagian ini, program melakukan persiapan awal sebelum permainan dimulai. Pertama, program menjalankan fungsi Pygame init untuk mengaktifkan seluruh modul pada Pygame. Setelah itu, ditentukan ukuran layar permainan sebesar yang telah ditentukan. Kemudian dibuat jendela game pada judul Penguin Adventure. Selain itu, pada bagian ini juga diinisialisasi berbagai variabel seperti posisi awal karakter, skor, health point, timer permainan, list untuk menyimpan tombak dan musuh, serta variabel running yang nantinya digunakan untuk mengontrol jalannya permainan. Pada bagian selanjutnya itu adalah load game asset. Program mempersiapkan seluruh aset yang digunakan selama permainan berlangsung. Aset tersebut terdiri dari gambar karakter, musuh, latar belakang, platform lainnya, icon, health point, serta halaman you win dan game over. Setelah seluruh gambar dimuat atau diimpor, ukurannya disesuaikan menggunakan fungsi Pygame transform scale agar tampilan lebih profesional. Selain gambar, program juga memuat berbagai efek suara seperti suara kemenangan, kekalahan, lemparan tombak, dan kemunculan musuh terakhir. Program memutar background musik secara berulang agar permainan terasa lebih hidup. Selanjutnya adalah game loop, yaitu merupakan bagian utama dari permainan. Seluruh proses permainan akan dijalankan secara terus-menerus selama variabel running masih bernilai true. Di dalam game loop inilah program akan memperbarui tampilan, membaca input pemain, menggerakkan karakter dan musuh, menghitung skor, serta memeriksa kondisi menang atau kalah. Jadi dapat dikatakan bahwa game loop adalah inti dari seluruh proses permainan. Selanjutnya adalah bagian clear screen. Pada bagian ini, program membersihkan tampilan layar menggunakan fungsi screen fill sebelum seluruh objek permainan digambar kembali. Proses ini dilakukan pada setiap perulangan game agar tampilan tetap bersih dan tidak terjadi penumpukan gambar dari frame sebelumnya. Setelah layar dibersihkan, program akan melanjutkan ke proses menggambar seluruh objek permainan. Berikut adalah bagian draw the game object. Yang ini ya teman-teman, yaitu bagian yang bertugas menampilkan seluruh objek permainan ke layar. Program akan menggambar background platform, karakter penguin, musuh berupa beruang kutub, tombak, health point, score, timer permainan. Selain menampilkan objek, pada bagian ini juga dilakukan proses penting
seperti menggambar musuh, mengatur arah lemparan, tombak mendeteksi benturan antara tombak dengan musuh, mengurangi health point atau nyawa ketika pemain terkena serangan, serta menambahkan skor ketika pemain berhasil mengalahkan musuh. Karena itu bagian ini merupakan proses yang paling banyak menangani jalannya permainan. Setelah itu seluruh objek selesai digambar. Program selanjutnya yang akan kita jalankan yaitu update screen, yaitu menggunakan fungsi Pygame Display Flip. Fungsi ini berperan untuk memperbarui tampilan layar sehingga seluruh perubahan yang telah diproses sebelumnya dapat langsung terlihat oleh pemain. Dengan adanya proses ini, animasi dan pergerakan objek dapat ditampilkan secara halus dan real time. Selanjutnya adalah bagian open loop. Pada bagian ini adalah program membaca seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pemain, seperti menekan tombol keyboard, melakukan klik mouse, ataupun menutup jendela permainan, seperti tombol A, WSD. Digunakan untuk menggerakkan karakter, sedangkan klik mouse digunakan untuk melempar tombak S ke arah musuh program. Juga mendeteksi ketika pemain menutup jendela game sehingga permainan dapat dihentikan dengan benar. Kemudian ada bagian move player, yaitu program yang mengatur pergerakan karakter berdasarkan input yang diterima dari keyboard. Ketika pemain menekan tombol W, karakter akan bergerak ke atas. Tombol S digunakan untuk bergerak ke bawah. Tombol A digunakan untuk bergerak ke kiri dan D digunakan untuk bergerak ke kanan. Posisi karakter akan diperbarui pada setiap frame sehingga pergerakan terlihat lebih halus dan responsif selama permainan berlangsung. Selanjutnya adalah bagian cek menang atau kalah, yang dimana pada bagian ini adalah program akan memeriksa kondisi akhir permainan. Jika pemain berhasil bertahan hingga waktu yang telah ditentukan habis, maka pemain dinyatakan menang dan permainan akan menampilkan halaman you win. Sebaliknya, jika health point atau nyawa pemain habis akibat serangan musuh, maka permainan akan berakhir dengan kondisi game over. Background musik juga akan dihentikan dan efek suara sesuai kondisi permainan akan diputar. Pada bagian terakhir atau menampilkan menang atau kalah, pada bagian ini program menampilkan halaman akhir sesuai hasil permainan, yaitu halaman you win apabila pemain berhasil bertahan sehingga waktu habis, atau halaman game over apabila seluruh health point atau nyawa teman-teman habis. Program juga menampilkan skor akhir yang berhasil diperoleh pemain. Selama permainan, halaman ini akan tetap ditampilkan hingga pemain menutup jendela permainan, sehingga pemain dapat melihat hasil akhir sebelum program benar-benar diselesaikan, dijalankan. Baiklah teman-teman, itu tadi fungsi kode program tentang Penguin Adventure. Selanjutnya saya akan merun game yang saya buat ini. Oke, perhatikan ya.
Baiklah teman-teman, itu tadi tampilan gamenya. Mulai dari proses inisialisasi, pembuatan aset, jalannya permainan, hingga menentukan kondisi menang atau kalah. Nah, semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana game ini dikembangkan. Menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library Pygame. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat.